Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok 4 di sini kita akan mempresentasikan hasil karya ilmiah kami yang berjudul analisis toleransi peserta didik yang menghargai keberagaman suku, agama, dan budaya di SMA 41. Sebelumnya di sini saya ingin berterima kasih kepada Pak Ija selaku Guru Bahasa Indonesia yang sudah membimbing karya ilmiah kami dan teman-temanku yang ada di sini. Next Pak. Blok 1, pendahuluan. 1,1 latar belakang. Indonesia memiliki slogan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu dua. Indonesia adalah negara yang mencerminkan keberagaman. Di Indonesia terdapat bermacam-macam suku, ras, agama, budaya, dan adat. Dari Sabang sampai tiap daerah atau provinsi memiliki lagu daerah dan tarian tradisional yang berbeda-beda. Di Indonesia, toleransi menjadi penting karena bangsa Indonesia memiliki cukup banyak suku, ras, dan agama. Perbedaan tersebut tentu memberi pembawaan bagi setiap individu di negeri tercinta ini. Namun, perbedaan tersebut juga bukan menjadi kendala dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sikap dan perilaku toleransi terhadap keberagaman masyarakat merupakan kunci untuk meningkatkan kesatuan dan kesatuan, serta mencegah proses perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Ada urusan masalahnya di poin 1.2. Dasarkan dari latar belakang yang saya bacakan. Pertama ada bagaimana sikap pelajar terhadap perbedaan suku, agama, budaya yang ada di Indonesia saat ini. Kedua ada dampak yang akan terjadi jika tidak ada sikap toleransi dalam perbedaan keberagaman. Ketiga ada apa saja faktor-faktor yang menyebabkan sebagian pelajar yang belum bisa menghargai keberagaman lain. Di poin 1.3 ada tujuan masalah yang ada yang pertama untuk mengetahui sikap pelajar terhadap perbedaan suku, agama, budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Kedua, untuk mengetahui dampak jika tidak ada sikap toleransi dalam perbedaan keberagaman. Ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab sebagian pelajar yang belum bisa menghargai keberagaman lain. Di poin 1.4 ada manfaatnya. Manfaat teori ini, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kesan positif kepada semua siswa dalam pengembangan konsep nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat. Dua, ada manfaat praktisnya, yaitu hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk meningkatkan implementasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, sehingga bisa dilaksanakan lebih baik lagi dalam kehidupan sehari. Di bab 2 ada kerangka teoritis. Nah, di 2.1 kerangka teoritis bagian kerangka teoritis ini menguraikan pengertian konseptual dari setiap variabel penelitian dan dasar teori agar dapat memecahkan masalah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah penelitian, terdapat satu variabel independen yaitu toleransi serta satu variabel independen yaitu keberagaman suku, agama, dan budaya. Di 2.1.1 toleransi. Menurut Zuhairi Misrawi 2010 Lama. Selain di Indonesia, toleransi telah menjadi fenomena yang berkembang di beberapa negara. Toleransi telah membuka hati nurani dan akal budi untuk menyongsong peradaban kemanusiaan yang lebih inklusif dan dialogis. Toleransi bukan lagi wacana, melainkan telah menjadi tindakan praktis. Aliansi agama-agama untuk toleransi telah berkembang di berbagai negara untuk memberikan harapan baru bagi kesetaraan, kedamaian, dan kerukunan. Menurut Wikipedia, toleransi atau toleran secara bahasa kata ini berasal dari bahasa Latin tolerare yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu yang dianggap menyimpang atau salah dengan batasan tertentu. Pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari hukum berlaku di suatu negara di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain selama masih dalam batasan tertentu. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi seperti rasisme walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat. Toleransi terjadi karena adanya keinginan untuk sedapat mungkin menghindarkan diri dari perselisihan yang saling merugikan kedua belah pihak. Di 2.1.2 keberagaman suku, agama, budaya. 2.1 suku bangsa. Menurut poin suku bangsa ialah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan dalam budaya dan terikat oleh kesadarannya akan identitasnya tersebut. Kesadaran dan identitas yang dimiliki biasanya diperkuat dengan kesatuan bangsa. Suku bangsa juga dapat berarti suatu golongan manusia yang secara sadar telah terikat dengan identitas pada kesatuan kebudayaan. Suku bangsa ialah gabungan sosial yang terbedakan berdasarkan golongan-golongan sosial lain dikarenakan memiliki ciri mendasar dari hubungan asal-usul dan tempat tinggal dan juga budaya yang ada di daerahnya. Keberagaman yang ada di Indonesia merupakan
terbentuk pada sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2010. Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa. Suku Jawa yang berasal dari Pulau Jawa bagian tengah hingga timur sebagai kelompok suku terbesar dengan populasi sebanyak 28,5 juta jiwa atau sekitar 40,2% dari populasi penduduk Indonesia. Suku bangsa terbesar kedua adalah suku Sunda yang berasal dari Pulau Jawa bagian barat dengan jumlah mencapai 36,7 juta jiwa atau 15,5%. Suku Batak sebagai suku terbesar ketiga dengan jumlah mencapai 8,5 juta jiwa atau 3,6% yang berasal dari Pulau Sumatera bagian tengah utara. Terbesar keempat adalah suku asal Sulawesi selain suku Makassar, Bugis, Minahasa, dan Gorontalo. Jumlah terbesar keempat ini terdiri merupakan gabungan dari 208 jenis suku bangsa Sulawesi. Untuk terbesar kelima adalah suku Madura. 2.1 agama. Agama adalah suatu sistem kepercayaan kepada Tuhan yang dianut oleh sekelompok manusia dengan selalu mengadakan interaksi dengannya. Agama berasal dari bahasa ada yang berpendapat bahwa kata itu terdiri atas dua kata, yaitu A berdiri, tidak, dan berarti pergi. Jadi agama artinya tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi turun-temurun. Agama memang mempunyai sifat yang demikian. Pendapat lain mengatakan bahwa agama berarti teks atau kitab suci. Selanjutnya dikatakan bahwa agama berarti tuntunan. Agama juga mempunyai tuntunan, yaitu kitab suci. Menurut A.M. Saifuddin menyatakan bahwa agama merupakan kebutuhan manusia yang paling esensial yang bersifat universal. Karena itu agama merupakan kesadaran spiritual yang di dalamnya ada satu kenyataan di luar kenyataan yang tampak ini, yaitu bahwa manusia selalu mengharap belas kasihannya, bimbingannya, serta belayannya yang secara ontologis tidak bisa diingkari walaupun oleh manusia yang mengingkari agama atau komunis sekalipun. Menurut Lex Taylor dan Paul, agama terdiri dari beberapa unsur pokok. 1. Kepercayaan agama, yakni suatu prinsip yang dianggap benar tanpa ada keraguan lagi. 2. Simbol agama, yakni identitas agama yang dianut umatnya. Yang ketiga, praktik keagamaan, yakni hubungan vertikal antara manusia dan Tuhannya, dan hubungan horizontal atau hubungan antar umat beragama sesuai dengan ajaran agama. Yang keempat, pengalaman keagamaan, yakni berbagai bentuk pengalaman keagamaan yang dialami oleh penganut-penganut secara pribadi. 5. Umat beragama, yakni penganut masing-masing agama. 2.1.2.3 budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Budaya merupakan kumpulan pola-pola kehidupan yang dipelajari oleh sekelompok manusia tertentu dari generasi-generasi sebelumnya dan akan diteruskan kepada generasi yang akan mendatang. Istilah budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, yang artinya hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, budaya disebut dengan culture yang berasal dari bahasa Latin, yakni color, yang berarti mengolah atau mengerjakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya adalah pikiran, akal budi, hasil adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar dirubah. Gunawan tahun 2000. Menurut Surjono 9, budaya adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan anggota masyarakat. Di subjek poin 2 penelitian terdahulu kita dapat lihat bahwa penelitian kita judulnya penanaman nilai toleransi dan keberagaman suku bangsa siswa sekolah dasar melalui pendidikan kewarganegaraan. Sumbernya dari Yulianti, Dini Anggraini Dewi tahun 2021. Hasilnya bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang diwajibkan dari mulai satuan dasar hingga satuan tinggi sebagai pembentukan menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Nah, di poin 3 model penelitiannya dan kita gambarkan, jadi ini si X dan menunjukkan pengaruh ke keberagaman suku, agama, dan budaya di variabel Y. 2.4 pengembangan hipotesis adalah dugaan sementara karena masih harus dibuktikan dengan penelitian atau pengumpulan data. Menurut Sugiono dalam Sangada dan Kartawijaya tahun 2020 berdasarkan rumusan masalah
dan kerangka pikir beberapa hipotesis atau dugaan. Sementara dalam penelitian ini yaitu H1 yaitu toleransi berpengaruh terhadap keberagaman suku budaya agama di SMA RW 41. Di bab 3 ada metode penelitian, yaitu 3.1 bentuk penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif menurut Sugiono 2017 halaman 8 adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan berdasarkan metode penelitian kuantitatif. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner. 3.2 objek penelitian. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik SMA Negeri 41 Jakarta. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dalam bentuk Google Form yang disebarkan kepada siswa kelas 10, 11, dan 12. 3.3 identifikasi variabel. Menurut Sugiono 2012 variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiono 2019 halaman 61 variabel independen adalah variabel-variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Pada penelitian ini terdapat satu variabel independen yaitu toleransi. Menurut Sugiono 2012 halaman 59 variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat. Karena adanya variabel bebas, penelitian ini menggunakan satu variabel dependen yaitu keberagaman suku, agama, dan budaya. 3.4 definisi operasional dan pengukuran variabel. 3.4.1 definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel meliputi indikator variabel yang memungkinkan penelitian ini untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan variabel kebudayaan X1 dan pariwisata Y. Definisi variabel yang akan diteliti adalah sebagai berikut. A. Toleransi X1. Toleransi merupakan konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghargai dan kerjasama antara kelompok masyarakat dengan beragam perbedaan. Yang B. Keberagaman suku, budaya, agama Y. Keberagaman suku, budaya, agama merupakan suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang S. 3.4.2 Skala pengukuran variabel. Skala pengukuran yang digunakan pada penelitian ini untuk pengukuran variabel adalah skala Likert. Skala Likert dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Sugiono 2008 halaman 132. Hal yang digunakan untuk menghasilkan respon pada skala tersebut yaitu butir-butir pertanyaan atau pertanyaan dalam kuesioner. Skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala 5 poin sebagai berikut. Skala Likertnya ada S setuju, SS sangat setuju, KS kurang setuju, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. 3.5 Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer. Data primer merupakan jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Data primer biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan penulis. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil jawaban responden dari kuesioner melalui Google Form yang telah disebarkan secara online kepada siswa SMA Negeri 41 Jakarta pada tanggal 11 Februari 2023 sampai 15 Februari 2023 kelas 10, 11, dan 12 pada hari Sabtu pukul 8 malam melalui status dan grup WhatsApp. 3.6 pertanyaan kuesioner ada 1. Apakah pelajar berdimensi sudah mandiri? 2. Apakah pelajar sudah berdimensi menghargai satu sama lain? 3. Apakah pelajar berdimensi sudah menerima perbedaan satu sama lain? 4. Apakah pelajar berdimensi sudah bertoleransi dalam bermasyarakat? 5. Apakah pelajar sudah berdimensi menerapkan pendidikan logika dalam kehidupan sehari-hari? Ini jadi kunjung metode analisis data. Metode analisis data pada penelitian ini terdiri dari kuesioner melalui Google Form yang sudah disediakan jawabannya, sehingga responden hanya perlu memilih dan menjawab secara langsung yang digunakan untuk mengolah dan menguji data pada penelitian ini. 3.8 Pengujian hipotesis. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel independen yaitu toleransi dengan variabel independen yaitu keberagaman suku, agama, budaya, maka menurut pengujian hipotesis terdapat variabel Di bab 4.1 objek penelitian. Objek yang dibahas dalam penelitian ini adalah analisis toleransi peserta didik yang menghargai keberagaman suku, agama, budaya di SMA 41 Saya Sabila Elvira Madani dari kelompok 5 yang bertanya yang tentang tadi pengujian hipotesis. Dulu kan ada dannya nih.
nih. Kalau di kayak bab 1, bab 2, bab 3 nya saya lihat nggak ada, langsung kayak suku, agama, budaya. Soalnya yang di sini ada kata dana, sedangkan yang di dalam isi karya tulis ilmiahnya nggak ada kata dannya. Jadi kayak terbatas kita Ya. penelitiannya. Jadi ngeditnya itu malam-malam itu rame-rame. Ya, jadi gitu. Oke, makasih. Yang benarnya ditanyakannya pakai dan atau tidak. Oke, Pak. Seharusnya bukan. pakai. Harusnya pakai. Oke, makasih. Ya. Saya Rahmadela Fitri. Saya ingin bertanya, itu kan yang di bab 3 metode penelitian yang 3.1 kan menurut Sugiono itu kan dibuka kurung kan 2017 sama apa titik 2 itu kan 8. Itu yang di 3.3-nya 2019,61. Jadi yang benar itu yang 2017.28 atau yang 2019,61? Jadi antara tahun dan halaman yang benar menurut Sugiono itu seharusnya pakai titik 2 bukan pakai koma. Jadi yang 2012 halaman 59 sama 61 itu salah, seharusnya pakai titik 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Jaya dari kelompok 5 ingin bertanya tentang jumlah responden. Pada tabel di situ disebutkan kelas 12 jumlah respondennya 10, tapi di itu cuma 1. Nah, yang benar yang mana? Ya, itu aja. Dia akan menjawab pertanyaan dari Reza. Jadi jumlah responden yang benar di kelas 12 itu harusnya 10, tapi di sini cuma 1. Nah, ini kurang 0, jadi salah. Oh, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang perbaikan pertanyaan-pertanyaan karya tulis ilmiah kami. Jadi pada kelompok Reza, yaitu Sabrina Ajrina, bertanya mengapa di bagian judul dapat kata dan di kalimat suku, agama, dan budaya. Sedangkan di bagian isi tidak terdapat kata dan. Jadi yang benar itu kita tidak memakai kata dan. Kita kesalahan penulisan di karya ilmiah kami di PPT-nya kita salah nulis, tiba-tiba ada kata dan, mungkin kelompok kami atau anggota saya yang salah atau saya. Jadi yang benar adalah analisis toleransi peserta didik yang menghargai keberagaman suku, agama, budaya di SMA 41 Jakarta, tidak memakai kata dan. Terima kasih. Di bab 4 hasil pembahasan kuesioner di bagian 4.2 pembahasan kuesioner ada pertanyaan lagi dari kelompoknya Reza, yaitu kenapa di jumlah responden kelas 12-nya itu 1. Sebelumnya ya jumlah respondennya di kelas 12 itu 1. Lagi-lagi kita ada kesalahan penulisannya di PPT kita dan di Word kita. Jadi yang benar jumlah responden kelas 12 itu 10, kelas 10 itu 10, kelas 11 itu jumlah respondennya 12. Dan juga kita melakukan perbaikan di kolom persen, yang benar itu kita ganti menjadi persentase. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmadela. Tahun Sugiono yang benar memakai titik 2 atau koma. Jadi kita mengubah semuanya menjadi Sugiono 2008 halaman 61. Jadi kita pakai titik 2. Contohnya ada di 3.1 bentuk penelitian. Sugiono 2017 halaman 8. Di 3.3 identifikasi variabel. Menurut Sugiono 2019 halaman 61 dan menurut Sugiono 2012 halaman 59.
Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Sabila, kenapa yang analisis dari orang tidak diberi kutipan atau tanda miring. Perbaikan sudah kita perbaiki dari kutipan-kutipan tersebut. Contohnya ada di 2.1.1 toleransi. Menurut Misrawi 2010 halaman 8, selain di Indonesia, toleransi telah menjadi fenomena yang berkembang di beberapa negara. Toleransi telah membuka hati nurani dan akal budi untuk menyongsong peradaban kemanusiaan yang lebih inklusif dan dialogis. Toleransi bukan lagi wacana melainkan telah menjadi tindakan praktis. Aliansi agama-agama untuk toleransi telah berkembang di berbagai negara untuk membuka harapan baru bagi kesetaraan, kedamaian, dan kerukunan. Contoh selanjutnya 2.1.2.1 suku bangsa. Menurut Quentjaraningrat, suku bangsa ialah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan dalam budaya dan terkait oleh kesadarannya akan identitasnya tersebut. Kesadaran dan identitas yang dimiliki biasanya diperkuat dengan kesatuan bahasa. Di contoh selanjutnya 2.1.2.2 agama. Menurut Saifuddin, bahwa agama merupakan kebutuhan manusia yang paling esensial yang bersifat universal. Karena itu agama merupakan kesadaran spiritual yang di dalamnya ada satu kenyataan di luar kenyataan yang tampak ini, yaitu bahwa manusia selalu mengharap belas kasihannya, bimbingannya, serta belayannya, yang secara ontologis tidak bisa diingkari walaupun oleh manusia yang mengingkari agama sekalipun. Contoh selanjutnya dari 2.1.2.3 budaya. Menurut Suerjono 2009, budaya adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan anggota masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menjawab dari pertanyaan Pak Ijar. Jadi di sini hurufnya harus kapital semua dari bab 1 sampai bab 5. Di sini kita sebelum diedit ada yang kapital, ada yang tidak. Jadi yang benar itu semuanya dikapitalin. Di sini ada yang salah pada bagian simpulan dan saran. Di sini kita hurufnya tidak kapital, jadi kita ganti menjadi huruf kapital semua. Pertanyaan kedua yaitu nama dan tahun harus lengkap apa enggak dan harus dibalik enggak? Jawabannya namanya enggak harus lengkap dan harus dibalik.